Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang luar biasa. Maka terimalah firman Tuhan yang terambil dari Matius ke-5 ayat yang ke-17, demikian firman-Nya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terlihat jelas oleh mata sering membuat manusia melupakan hal yang tidak terlihat. Yang nampak secara lahiriah dianggap lebih penting daripada yang batinia. Padahal yang tidak nampak, yaitu perasaan dan pemikiran, adalah yang lebih penting. Penampilan fisiknya gagah dan santun dalam berucap, namun ternyata hati dan pikirannya penuh dengan rancangan yang tidak baik. Beragama, melakukan ibadah, dan melakukan pelayanan, tetapi kalau perilaku kehidupannya ternyata jauh dari ajaran kitab suci, apa yang terjadi? Oleh karena itu, ibadah yang sesungguhnya harus juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar menjadi ritual saja. Dengan demikian, kita tidak menjadi orang yang munafik. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya tidak untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi justru akan menggenapinya dan melakukannya. Tuhan Yesus juga bersabda bahwa siapapun yang meniadakan satu titik saja dari hukum tersebut, dia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan surga. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna dalam melakukan perintah Tuhan Allah. Hal ini dinyatakan supaya orang tidak sekedar melakukan hal-hal yang lahiriah saja. Tuhan Yesus menyadari, bahkan juga memberikan penguatan kepada para murid agar mendasari semua yang dilakukan untuk melakukan kehendak Tuhan secara benar dengan dasar cinta kasih. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka lakukan untuk menjalankan hukum, aturan-aturan, dan peraturan yang ada dalam kitab para nabi-nabi hanya untuk kepentingan mereka sendiri, yaitu supaya mereka dianggap sebagai orang-orang saleh. Meskipun hukum dilaksanakan dengan sangat sempurna, tetapi tidak akan lengkap jika tidak didasarkan pada kasih. Tidaklah menjadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Maka mari kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, mari kita lengkapi kehidupan kita dengan melaksanakan perintah Tuhan dengan berlandaskan kasih. Karena yang paling penting adalah kasih. Kasih lahir dari batin dan kemudian harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak hanya menjaga lahiriah kami saja, tetapi kami juga menjaga batin kami, karena dari batin keluar sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Amin.